ada banyak orang cantik yang tapi tidak menyenangkan. Oh ya. Kapan nih lulusnya Betul. nih, kapan nikah nih, Kapan gitu, kapan isi? punya anak, kapan isi gitu. Heeh. Ntar kalau udah isi nggak pengen punya 2 Ada, gitu kan, iya, ada aja ada. gitu. Ada satu perempuan yang bahagia akan banyak yang menyerang. Dan kayaknya kenapa sih kita nggak jadi support system terbaik gitu sesama perempuan gitu. Kita tahu loh rasanya. Makanya saya kesel gitu sama para ini laki-laki yang mau nikah kemudian tapi kamu siap gak susah? Jangan nikah ngajak susah dong. Susah mah sendiri aja gitu. Sekali-kalinya tuh rapot dapat nilai merah 4 untuk Gara-gara olahraga. itu. Iya, bahkan hampir dikeluarin dari sekolah. Gara-gara pakai jilbab. kerudung, pakai jilbab. Yang saya senang adalah bahwa itu membuat saya tidak lembek, tapi tidak takut gitu, tapi membuat saya justru tertantang. Saya cuma pacaran sekali dan cuma sehari. Halo Style Lovers, aku masih sama Mbak Asma Nadia, penulis dari 112 buku dan juga belasan bahkan udah 21 judul diantaranya diadaptasi menjadi film dan juga series. Nah di episode yang kali ini aku pengen bahas hal-hal yang lebih personal, perspektif perempuan seorang Mbak Asma Nadia nih. Karena kita di Stylo tuh punya banyak campaign yang terkait perempuan, mulai dari Stop Beauty Shaming, ada Jurnal Pejuang Jerawat, ada Pertama Kali Berhijab. Jadi aku penasaran nih sama pengalaman keperempuanannya Mbak Asma yang pastinya nanti Style Lovers yang masih anak-anak muda nih bisa lebih relate. Pertama boleh diceritain nggak sih Mbak Asma dulu waktu remajanya kayak gimana sih? Saya tuh lumayan aktif, jadi meskipun penyakitan gitu ya, ikut karate, ikut pramuka gitu. Karate lumayan sih, hampir sabuk biru. Kemudian ikut pramuka, ikut teater gitu. Jadi kakak saya tuh suka dia ikut apa, saya ikut apa gitu. Meskipun itu padahal ekskul SMA dia loh gitu. Saya masih pakai putih biru gitu, tapi tetap ikut gitu. Jadi ikut lomba baca puisi misalnya di Ancol, ikut pementasan juga di Pasar Seni waktu itu gitu. Jadi lumayan aktif dan orang tua juga ngasih ruang sih ya. Jadi cuma memang selalu ibu tuh selalu ngomong langsung ke pemimpin, misalnya kayak pemimpinan teaternya gitu, atau pelatihnya gitu. Pokoknya jam segini harus pulang ya gitu, jangan sampai ini ya gitu. Kalau misalnya kita lagi keluar kota atau apa gitu. Jadi lumayan aktif, terus ya saya itu, ini saya nggak tahu ini sesuatu yang baik atau tidak ya, tapi saya bukan tipe, ya maksudnya zaman remaja kan pasti ada naksir-naksiran, ada apa ya gitu, tapi saya selalu menasehati diri saya sendiri untuk gini, saya nggak boleh jatuh cinta atau suka banget tuh, nggak boleh menyerahkan seluruh hati saya untuk seseorang. Jadi saya pernah bikin tulisan juga tentang ini ya, jadi hati itu menurut saya harus dibagi-bagi gitu. Jadi yang seperempatnya misalnya untuk ya pasti ya Allah ya ini ya, kemudian Rasulullah gitu ya, harusnya malah lebih sih kalau sekarang ya. Kemudian seperempatnya lagi tuh misalnya untuk keluarga gitu kan, untuk ibu, papa gitu. Seperempatnya lagi untuk kita dan masa depan kita. Nah seperempatnya itulah yang buat cowok-cowok gitu ya, sama teman-teman gitu ya, dan itu udah dibagi-bagi gitu. Jadi saya tuh nggak pernah serius, saya cuma pacaran sekali dan cuma sehari. Sehari. Jadi waktu SMP kelas 2 apa kelas 3 ya, saya ditembak lah gitu, saya ditembak. Tapi anak itu ngejar dari saya kelas 4 SD loh. Ya ampun. Jadi ke rumah itu dari mulai pakai sepeda, pakai motor, pakai kendaraan roda 4 gitu. Jadi tetap inilah ya, akhirnya jadian setelah dari kelas 4 SD itu, jadiannya pas saya kelas 2 SMP kalau saya nggak salah gitu kan. Tapi besoknya tuh saya dengan uang koin yang dulu kan masih ada ya, koinnya 100 perak ya. Ya saya telepon dia dan saya di rumah nggak ada telepon soalnya. Saya telepon dan saya bilang kita andu ya gitu. Maksudnya kita nggak jadi dulu ya gitu. Terus akhirnya dia datang ya pagi-pagi gitu menuntut penjelasan. Ini ada yang lain apa gimana gitu. Saya takut bosen. Oh iya. Takut bosen. Tapi berarti masa remaja Mbak Asma tuh masih tetap kayak remaja lainnya lah ya, masih tetap menikmati gitu ya. Saya pakai jilbab umur kelas 3 SMP. Saya pakai jilbab. Udah terakhir SMP lah gitu ya, menjelang SMA, dan waktu itu di SMA 1 Budi Utomo itu saya jadi yang pertama pakai jilbab tanpa bongkar pasang. Oh jadi karena, udah istiqomah gitu ya? Iya, karena kakak kelas itu ada, tapi kalau di kelas mereka dibuka. Dan gara-gara itu guru olahraganya waktu itu nggak suka ya, dan ya saya nggak dikasih olahraga karena harus pakai celana pendek kan gitu. Saya nggak dikasih untuk pakai training gitu, dan saya akhirnya punya sekali-kalinya tuh rapot dapat nilai merah 4 untuk gara-gara olahraga. itu. Iya, bahkan hampir dikeluarin dari sekolah. Gara-gara pakai kerudung, pakai jilbab waktu sekolah ya. Cuma mungkin ya karena waktu itu zaman sekolah pada masa itu belum punya kayak alternatif seragam yang bisa
untuk perempuan yang berjilbab? Kayak waktu itu tuh belum sesuatu yang umum gitu ya kan? Kita belum punya kesepakatan tentang itu. betul. Jadi saya sama guru, dulu guru ngetik ya, saya dipanggil ke depan, jilbab saya digini-giniin, ditarik-tarik gitu nih. Ini nih yang nggak Pancasilais, nggak ini gitu. Terus ya adalah diskriminasi gitu. Tapi yang saya senang adalah bahwa itu membuat saya tidak lembek, tapi tidak takut gitu, tapi membuat saya justru tertantang. Saya bener-bener murid-murid kan gini ya, nggak semuanya ngetik tuh pelajaran lo kemudian bisa ngetik 10 jari gitu kan ya. Yang penting kan cepet gitu. Saya dari awal tuh agak lambat karena saya berusaha bener-bener 10 jari. Dan sekarang saya termasuk sedikit penulis mungkin ya yang bisa ngetiknya dengan 10 jari. Iya, tapi yang membahagiakan adalah saya menutup episode SMA itu dengan mempersembahkan piala kompetisi biologi se-provinsi, dan itu pialanya 1,5 meter. Wow. Jadi saya senang tuh karena kayaknya oke nih. Selain itu pernah mengalami diskriminasi ketika pertama kali berhijab gitu ya. Waktu remaja itu kan juga zaman-zaman penampilan kita berubah nih ya. Entah itu jadi jerawatan atau apa gitu. Kalau anak-anak sekarang kan banyak insecure, ada rasa insecure gitu. Mbak Asma pernah nggak sih ngerasa nggak percaya diri gitu, baik itu dari segi penampilan ataupun hal-hal yang lain? Sampai sekarang masih. Masa sih? Saya tuh nggak pernah merasa cantik. Saya nggak tahu nih siapa yang bersalah terkait ini ya gitu, meninggalkan luka ini yang belum selesai gitu. Saya nggak pernah merasa cantik dan saya selalu merasa saya gemuk. Oh ya? Iya. Jadi dan mungkin juga karena saya dulu pernah salah obat. Jadi saya salah obat itu yang pipinya tuh badannya biasa, tapi pipinya tuh sampai yang sebundar-bundarnya gitu loh, yang sampai foto sekarang. Mungkin juga gara-gara itu ya. Jadi saya nggak percaya diri itu gitu. Tapi ya kakak saya bilang gimana sih Dek gitu, nih yang naksir kamu banyak apa-apa gitu ya. Termasuk jadi penulis saya juga nggak percaya diri. Sampai sekarang saya masih nggak percaya diri. Tapi kemudian saya mengubah ketidakpercayaan diri ini gitu ya. Dan ini barangkali juga sesuatu yang bisa teman-teman, apa sih sebutannya nih pendengarnya? Style lovers. Style lovers ya, yang style lovers mungkin bisa copy paste juga gitu ya kalau dianggap cocok, fit in gitu. Asma akhirnya gini, saya mungkin kurang di sini gitu. Artinya saya kan tidak kalau kita dibesarkan dengan cantik itu seperti ini loh gitu ya. Itu kan yang sering membuat kita tuh nggak tinggi, hidungnya nggak mancung gitu ya, berat badannya nggak proporsional yang kalau dikurangin berapa 110 kalau perempuan gitu ya gitu. Kita masih tambahannya presentasinya banyak banget ya. Masih banyak lebihannya gitu. Nah karena kita besar dengan itu gitu ya, jadi kita kurang menghargai bahwa cantik itu punya banyak definisi gitu. Sabar itu cantik, cerdas itu cantik. Ada banyak orang cantik yang tapi tidak menyenangkan. Oh ya. Iya kan gitu. Cantik tapi begitu lo ajak ngomong gitu kan terus pahit amat. Itu nggak asik gitu ya. Atau nggak. Tapi yang jelas gini, kita selalu terpesona dengan orang-orang yang cerdas, dengan orang-orang yang baik. Dan kebaikan itu seringkali masih diingat orang. Sampai kitanya udah lupa gitu ya, orang itu masih inget gitu. Saya ada teman yang menamai anaknya itu dengan nama asli Asmarani. Karena terinspirasi. Ke anaknya. Karena dia bilang saya menyelamatkan masa SMA dia dengan pelajaran fisika. Nilai dia jelek gitu, tiba-tiba jadi lebih bagus dari Asma gitu. Tapi anyway, Mas Asma, kita bisa kompensasi. Ada hal-hal yang saya bikin buku ini, judulnya Jangan Jadi Muslimah Nyebelin. Nah, Muslimah Nyebelin itu menurut saya ada banyak hal, termasuk dari segi penampilan, dari segi kata-kata lo gitu kan. Kalau ketemu orang misalnya, lo teman banget sih, jerawat lo kok banyak banget sih sekarang gitu. Lo rambutnya rontok gitu ya. Maksud saya, ngomong rambut rontok ketika kita malam ibadah atau pas lagi pajamas night lah ya gitu ya. Maksud saya, kalau nggak punya solusi, mending keep it for yourself. Ya, diam aja. Gitu. If you don't have something good to say, don't say anything. Nggak usah. Karena bahkan termasuk ini ya, ini sesuatu yang menurut saya orang tua, para ibu khususnya harus sadar tentang ini. Masih banyak ketika kita bilang ke anak kita misalnya, Dek, kamu gendut banget sekarang gitu. Kamu naik ya berat badan kamu ya. Itu udah beauty shaming tuh. Dan itu makanya kenapa banyak banget dilakuin sama orang-orang terdekat. Yes, itu loh maksud saya. Nggak sih gitu ya, ini para bunda nih, saya khusus nih para bunda yang punya anak gadis gitu ya, yang selama ini masih sering kelepasan ya ngomong hal-hal yang nggak menyenangkan terkait penampilan fisik anaknya. Mending daripada bilang kamu gendut Dek, kamu naik ya berat badannya, atau kamu jerawatan, kamu sekarang sering kena matahari ya gitu. Padahal di luar sana gitu perempuan-perempuan Indonesia dianggap eksotis kan dengan kulit yang tan gitu kan ya. Nah jadi mendingan ganti. Jadi gini, ganti gitu. Karena gini, kalau kita bilang ke anak kita, Dek kamu gendutan ya gitu. Sadarkah para ibu ini bahwa
bukannya anak itu nggak tahu kalau berat badan dia naik. Ya. Dia mungkin setiap hari naik ketimbangan gitu kan ya. Dia mungkin setiap hari sudah menuai begitu banyak komen-komen negatif dari lingkungan dia. Dan sekarang bullying ini terkait penampilan termasuk ya. Tidak hanya di sekolah, kalau dulu kan zaman sekolahan. Kalau sekarang 24/7. Ya. Teman-teman di komunitas, di sosial media itu bisa gitu ngebully dia gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang oke nih para ibu nih harus sadar diri terkait ini dan mendingan diganti dengan Dek, kita Mama pengen jalan pagi nih gitu. Mama ngerasa badan Mama sekarang berat gitu deh ya. gitu. Kita jalan pagi yuk. Temenin Mama berenang yuk. Misalnya seperti itu gitu. Tapi jangan juga ketika anaknya nggak mau, ini sebenarnya buat kamu bukan buat Mama kamu. Nggak gitu juga gitu ya. Itu yang menurut saya harus diinikan gitu, harus di para ibu gitu ya. Dan buat teman-teman ya, buat sesama perempuan ya gitu. Saya kemarin terhenyak menonton satu film ya bareng sama anak-anak ya. Dan satu film romcom sebetulnya gitu. Ada kalimat si tokoh perempuannya ini yang dia bilang, lo udah biasa deh, pokoknya setiap ada satu perempuan yang bahagia akan banyak yang menyerang. Dan kayaknya kenapa sih kita nggak jadi support system terbaik gitu sesama perempuan gitu. Kita tahu loh rasanya. Ada orang datang ke kita kemudian bilang, saya juga melakukan kesalahan itu. Saya pernah bilang misalnya ke temen, Mbak, Masya Allah udah berapa bulan nih gitu. Padahal nggak lagi hamil gitu kan ya. Dan saya nyesel banget gitu. Jadi mendingan nggak usah nanya, termasuk nanya pertanyaan, kapan nih lulusnya nih, kapan nikah nih, kapan punya anak, kapan isi gitu. Ntar kalau udah isi nggak pengen punya dua gitu kan, ada aja gitu kan. Selesai-selesai hidup perempuan. Iya, mind your own business gitu loh. Dan kalau mau berkontribusi terhadap sesuatu yang menyenangkan. Dan semua perempuan biasanya senang ya. Tadi saya datang ke sini, Mas Idonya udah bilang ya, Mbak Song kurusan, itu udah tahu tuh ya. Jangan bilang kamu gemukan karena kita juga nggak. Jadi sebelum kita melontarkan sesuatu, tanya dulu ke diri kita akan seneng gak sih kalau dapat komen kayak gini? Kalau enggak, mendingan jangan. Mendingan jangan ya. Jadi lengkapnya baca buku Jangan Jadi Muslimah Nyebelin. Oke. Nah, Mbak Asma ngomong-ngomong soal perempuan nih. Banyak banget, sekarang tuh masih banyak banget diskursus yang suka membenturkan antara Islam dan perempuan. Padahal menurut aku, kalau Islam adalah agama yang patriarki, nggak mungkin ada perempuan dengan pencapaian seperti Mbak Asma. Ya nggak mungkin keliling diizinin suami gitu ya, keliling kan? 78 negara sering ya. backpacker sendirian. Gimana pendapat Mbak Asma soal itu? Antara Islam dan feminisme sebenarnya, would you call yourself a feminist? Enggak juga ya. Oh ya? Tapi saya sering dianggap feminis, yes. Iya, aku baca ada banyak studi feminisme yang meneliti anak-anak sastra gitu, yang menggunakan buku Mbak Asma sebagai acuan, yang mereka menggunakan teori feminisme gitu. Saya bahkan bilang ke anak saya gini, anak saya tuh yang pertama Putri Salsa itu sangat peduli terhadap persoalan-persoalan perempuan. Ya, bahkan dia sempat bikin organisasi namanya Hope Helps di UI waktu dia kuliah. Dan kemudian itu sekarang Hope Helps itu untuk mereka yang mengalami pelecehan, kekerasan dan sebagainya, itu ada di beberapa kampus gitu, alhamdulillah. Jadi saya pernah bilang ke Caca, sebetulnya yang dianggap hal-hal baik yang Caca temukan di bacaan-bacaan dia terkait feminisme, saya bilang itu ada di Islam. Itu ada lebih dulu di Islam. Apa? Di Islam itu perempuan sangat dimuliakan. Jadi bahkan kenapa perempuan itu ya secara pakaian kita misalnya diatur gitu kan ya. Kemudian ditempatkannya itu misalnya perempuan muslim tuh nggak harus bekerja. Karena suaminya, kalau sebelum itu ya bapaknya gitu harus mencukupi dia. Kalau nggak suami harus mencukupi dia pada titik yang kalau laki-laki suaminya itu bisa nyuapin deh gitu. Jadi nggak berarti, makanya saya kesel gitu sama para ini laki-laki yang mau nikah kemudian tapi kamu siap gak susah? Jangan nikah ngajak susah dong. Susah mah sendiri aja atau gitu ya. Berharap abis nikah enak nih ada yang ngurusin. Gitu. Iya, karena Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu ketika meminang Khadijah itu ngasih maharnya bukan yang paling irit loh, ngasih maharnya mewah banget kalau di converse ke sekarang gitu kan. Jadi dengan ketimpangan waktu itu kemampuan antara Rasulullah dan Khadijah. Iya, artinya beliau itu cara dia memuliakan ya cara Islam memuliakan perempuan ya kan. Kemudian ketika misalnya atau misalnya yang paling gedekin lagi ketika gini ya di kalangan sebagian kan gini ya, kamu mau nggak gitu saya lamar, tapi harus siap kalau nanti jadi ada yang kedua. Apaan sih, belum juga gue terima. Belum apa-apa udah nih red flag. Lo belum memberikan gue kenikmatan menjadi satu-satunya. Udah. Iya, nah Asma itu pernah diundang ke Korea Selatan untuk ngisi satu forum ya, satu forum itu
Nah waktu itu harusnya Asma tuh bareng sama seorang penulis dari Pakistan yang dia itu keluar dari Islam, ya saya lupa India atau Pakistan. Dia keluar dari Islam karena dia malang banget sih. Jadi dia mengalami incest dari bapaknya. Kemudian ketika dia menikah, suaminya jahat banget sama dia, ya sering memperkosa dia gitu. Jadi dipukulin segala macam. Nah sayangnya dia nggak bisa datang. Akhirnya karena Asma ada di situ sebagai salah satu pembicara dan aku pakai jilbab gitu kan, ya mereka menanyakan semua hal tadi ke situ, gitu, ke Asma. Dan saya bilang saya sempat di Korea nih ikut program Writers in Residence dan itu 6 bulan loh di Korea sendirian, meninggalkan anak-anak saya 2 orang, itu suami saya yang ngurusin gitu kan. Ya dari sini Anda bisa menilai sendiri gitu. Sebetulnya seperti apa gitu. Terus pernah juga waktu di Iowa kita kan program salah satunya itu penulis berbagi proses kreatif ya ke mahasiswa waktu itu di Iowa University. Dan Asma tuh saya sengaja saya buka itu dengan gini karena orang biasanya udah punya asumsi ketika melihat wah ini berjilbab nih gitu ya. Gitu. Jadi ada anggapan saya bilang saya sudah berkeluarga gitu, saya punya 2 orang anak, saya punya suami dan suami saya tidak pernah mengizinkan saya menyetir kendaraan sendiri. Mereka langsung gitu kan. Terus saya bilang tapi mengizinkan saya traveling sendiri ke puluhan negara. Langsung berubah tuh ininya gitu kan ya. Jadi ya ada alasan kenapa suami saya nggak ngizinin saya nyetir sendiri gitu karena saya sering begadang gitu. Jadi dia kalau mau nyetir Bunda ya didampingin supir gitu, jangan sendirian. Jadi sebetulnya untuk keselamatan saya juga gitu kan ya. Jadi sejauh ini saya kira Islam tuh sangat ini kok, sangat menjaga, sangat memuliakan gitu. Bahkan ya kan sering ada yang bilang, wah tapi kenapa nih warisan di Islam nih yang laki-laki dapatnya 2 kali perempuan gitu kan ya. Yang baca ini nggak tahu bahwa ternyata ya seorang laki-laki itu bahkan ketika dia menikah dia tetap bertanggung jawab terhadap ibunya. Ya kan, terhadap saudara-saudaranya juga yang perempuan. Kalau terjadi apa-apa dia bertanggung jawab loh ke mereka. Ayahnya misalnya nggak ada, meninggal, dia bertanggung jawab menafkahi ibunya. Makanya lebih besar gitu dibandingkan yang perempuan. Perempuan ada suami yang nanti mencukupi dia gitu. Jadi sebetulnya kalau diteliti gitu dan banyak hikmah lainnya, diteliti gitu, saya kira kita nggak menemukan pertentangan antara Islam dan perempuan. Bahkan gini loh, pengen nggak sih nikah gitu dengan dengan laki-laki yang misalnya kamu lebih suka laki-laki yang suka minum-minum atau nggak minum-minum? Nggak minum-minum berarti Islam, ya kan, laki-laki Muslim, ya kan. Kamu suka nggak dengan laki-laki yang berjudi dan meninggalkan banyak hutang? Itu banyak banget tuh isinya sekarang ya. Itu sesuatu yang di Islam dilarang, ya kan. Kamu suka nggak laki-laki yang ya tidur sana tidur sini, nggak peduli dengan pernikahan dan sebagainya. Oke, dalam Islam ada poligami, tapi harusnya laki-laki Muslim yang baik dia nggak akan tidur dengan perempuan yang tidak menikah dengan dia, kan gitu. Karena itu dosanya dosa besar. Ya dosa besar, zina itu dosa besar. Jadi nggak ada kejadian suami kehilangan kesadaran apa segala macam. Bahkan suami itu laki-laki dalam Islam itu berat. Dia harus menjadi pemimpin bagi keluarganya, harus punya program gimana caranya istri sama anak-anaknya ini bisa masuk surga juga gitu kan gitu. Jadi tanggung jawab laki-laki itu berat banget gitu. Dan kita tuh bisa yang oh iya ya ayah itu nanti sebagai suami dia punya tanggung jawab sama istrinya. Jadi kalau istrinya salah secara edukasi dia, suaminya yang tanggung jawab kena dosanya. Kalau anak-anaknya nggak bisa dia ini kan, itu bapak juga yang ini gitu. Jadi perempuan Muslim itu sebetulnya enak sih, bisa tinggal nulis, tinggal baca, traveling. Ya, berarti antara Islam dan feminisme itu sebenarnya dua nilai yang bisa jalan bersamaan ya, nggak perlu dijadikan isu yang eksklusif gitu sebenarnya. Enggak sih, bahkan saya pikir saya ini kalau ke suami aja kan ada yang bilang, oh Asma Nadia tapi tetap nih mau traveling tetap izin suami. Oh iya saya tetap izin. Pasti. Karena gini, saya kan traveling bisa jadi kita nggak tahu kan, tiba-tiba anak-anak sakit, tiba-tiba dan kita punya kesepakatan nih gini, salah satu harus di rumah ketika yang lain traveling. Jadi biasanya ibu saya atau ibu mertua ya ketika beliau dulu masih ada itu biasanya mendampingi. Jadi nggak pernah anak-anak cuma sama mbak aja. Jadi selalu jadi saya jadwal traveling saya ya harus match dengan jadwal suami. Pas suami waktu itu jurnalis ya untuk TV Jepang, NHK TV. Jadi kalau dia lagi ke Jepang, dia lagi traveling ke Vietnam kemana meliput, saya harus ada di tanah air mendampingi anak-anak. Jadi itu kesepakatan. Nah cuma kuncinya adalah kalau menurut saya segala sesuatu itu bisa didiskusikan. Dan dari awal juga ya kalau saya ke suami saya selalu kalau dia bikin keputusan saya nanya dulu nih, ini sesuatu yang masih bisa saya tawar, nego-nego dikit gitu ya, cincai gitu ya, atau ayo udah mutusin kayak gini nih gitu. Tapi suami yang baik juga pasti dia mendengar istrinya gitu. Jadi yang terpenting adalah komunikasi dan juga pastinya
perempuan tuh butuh untuk menjadi perempuan yang bisa berkembang dan juga punya pencapaian yang memenuhi dirinya as a person, itu butuh lingkungan yang mendukung juga ya Mbak Saya ya? kira malah kalau saya tidak menikah dengan saya manggilnya ayah ya. Dulu sih sebelum punya anak Bang Isa, sekarang kenapa jadi ayah ya? Ayah, saya mungkin nggak bisa jadi penulis seperti sekarang gitu yang produktif. Karena zaman kita kuliah, kami menikah itu ketika ayah masih kuliah dan beliau tuh sangat mandiri. Jadi dari mulai SMA juga udah mulai membiayai dirinya sendiri gitu kan. Dan saya ingat banget sekalinya dia dapat uang lebih zaman dulu tuh ya, tahun 96, 95 itu dia dapat 3 juta rupiah. Itu besar banget kan. Saya ngebayangin orang lain tuh laki-laki lain bisa kepikiran beli sepatu gitu atau beli gesper atau beli tas gitu ya Self atau beli reward jas. bahasanya Self kalau reward sekarang. ya kan gitu ya. Tahu nggak yang dia beli apa? Dia beliin komputer pertama untuk Asma Nadia. Cuma supaya istrinya setelah punya anak nggak perlu pakai mesin tik yang mungkin nanti anak-anak robek apa segala macam, bisa lebih saving time, bisa save her works gitu kan. Itu yang dia belikan pertama. Dan dia termasuk yang kalau saya nulis itu nggak pernah nutup kamar kerja. Jadi anak-anak boleh warawiri, boleh tiba-tiba masuk nanya Brachiosaurus hidungnya ada di mana gitu kan ya. Tapi kalau ada saat-saat yang krusial banget, misalnya menjelang ending tuh, saya akan titip sama suami, saya bilang, ya boleh nggak ya, kayaknya Bunda nih mau ending, titip anak-anak dulu ya gitu. Dan dia akan jaga. Dan saya tipe yang kalau kerja itu nggak inget makan. Nggak inget makan, nggak inget minum, nggak inget apa. Dia yang akan datang ke kamar ke atas misalnya untuk Bun mau dipotongin buah nggak, mau jus nggak. Sampai sekarang saya masih dibuatin jus sama dia. Mau mau dibikinin mie goreng nggak, mau dibikinin sukiyaki nggak, apalah gitu. Pokoknya dia bikinin saya gitu. Dan sampai sekarang saya nggak masak di rumah. Gitu, saya nggak masak. Karena pernah nyoba dan gak enak. Masya Allah, tapi ya kalau misalnya bisa didukung sama Iya, kata suami mendingan daripada Bunda masak gak potensinya juga dan hasilnya juga begitu. Cuma dia gak ngomong hasilnya gak enak gitu. Kenapa Bunda gak melakukan sesuatu yang Bunda really good at it? Yaitu nulis gitu. Oke, luar biasa. Nah Mbak Asma nih mungkin kita waktunya juga terbatas ya, karena Mbak Asma juga mau melanjutkan ke kesibukan berikutnya. Boleh dong pesan buat perempuan Indonesia yang masih muda-muda nih, para style lovers? Yang pertama untuk para style lovers ya, untuk pesan Asma nih ya, spesial untuk para style lovers ya. Kamu lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Kalau kamu belum menemukan kehebatan kamu, berarti tugas kamu adalah mencari, ya, gali potensi-potensi. Dan potensi itu bisa digali dari dua hal, sesuatu yang kamu suka atau sesuatu yang kamu bisa. Kadang-kadang kita nggak bisa menggambar, tapi kita suka. Dan pursue the dreams, ya, latihan, cari komunitas. Sekarang untuk belajar sangat mudah gitu dengan era digital sekarang gitu. Kemudian kalau nanti kamu menikah, pastikan kamu mendapatkan seorang laki-laki yang bukan hanya peduli karena kamu perempuan, tapi juga punya gambaran masa depan dengan kamu dan anak-anak kalian di dalamnya. Ya, artinya sudah laki-laki yang bisa diajak bertanggung jawab, berkomitmen, membahagiakan keluarga. Jangan pernah terlibat nih, sebetulnya sebelum ini nih ya, jangan pernah terlibat pada hubungan toksik. Saya menulis Assalamualaikum Beijing 2 Lost Indonesia itu khusus saya dedikasikan untuk teman-teman yang saat ini berada dalam hubungan yang toksik dan tidak bisa keluar, tidak bisa melepaskan diri, bahkan akhirnya menormalisasi itu. Ya, kenapa? Kamu buang waktu, kamu buang jeripaya orang tuamu membesarkan kamu, menganggap kamu sesuatu yang sangat priceless ya, hadiah terbaik dari Allah buat mereka. Jadi jangan buang masa depan kamu, waktu kamu, hati kamu. Karena apa? Ketika kita berada dalam masalah, kita biasanya menghabiskan energi, pikiran, waktu kita yang sebetulnya akan sangat luar biasa kalau itu kita investasikan untuk rencana masa depan kita. Ya, Asma nulis di buku Love Notes, itu satu bab, love yourself before you love someone else. Pastikan sebelum kamu mencintai seseorang, apalagi memberikan sepenuh hati jiwa raga, pastikan kamu sudah mencintai diri kamu sendiri dulu. Ya, itu. Dan bagi mungkin ada ayah atau bunda ya yang sudah berkeluarga yang juga saat ini menyimak ya, Asma titip untuk ayo kita sama-sama jadi orang tua, jadi sayap yang penuh kasih, jadi sayap yang hangat, tidak hanya, khususnya para ibu, tidak hanya bagi anak-anak yang lahir dari rahim kita, tapi juga bagi anak-anak lain di tanah air. Saya kira persoalan anak-anak yatim yang nggak bisa sekolah, anak-anak tidak mampu yang nggak bisa sekolah, saya kira
akan selesai seandainya perempuan-perempuan Indonesia itu mereka mencoba melis misalnya, mendata ya di lingkungannya ada berapa anak yatim, ada berapa anak duafa, ayo kita saweran, atau mungkin yang grup alumni dan sebagainya gitu. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Oke, luar biasa banget. Makasih banyak Mbak Asma Sama-sama, untuk Sherin, waktunya. makasih ngobrolnya. Iya, dan juga buat Stylovers yang merupakan pembaca buku Mbak Asma Nadia, boleh dong komen di bawah gitu ya, buku mana yang jadi favorit kalian, yang membekas banget di hati kalian gitu ya dari Mbak Asma Nadia, dan juga beserta boleh di review singkat mungkin ya, beserta apa pendapat kalian, cerita kalian tentang buku favorit kalian itu. Nanti cerita yang paling menarik berkesempatan untuk mendapatkan buku bestseller dari Mbak Asma Nadia yang sudah ditandatangani. Jadi kalau misalnya pun kalian udah punya, nggak masalah ya Mbak ya, nggak masalah karena ini edisi spesial sudah ditandatangani loh. Pasti mau banget nih kalau misalnya yang pembaca setia ya Mbak Asma. Oke, ditunggu komentarnya dan jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channel YouTube Stylo Indonesia. Sampai ketemu lagi.